Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Hari ini kita akan mulai mengomentari video dari Didi Juli yang judul apa ya? Maryam saudara Harun kok berubah jadi keturunan Harun. Maryam sama dengan Maria. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Dalam kasih Kristus, jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Dance Mume yang katanya mantan pendeta dan juga pernah kuliah sampai S2 teologi, mengatakan bahwa Maryam di dalam Quran dengan Alkitab itu memiliki kesamaan. Sama-sama berasal dari keturunan Harun. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Yesus dan Isa itu adalah sosok yang sama. Namun dari sisi lain, ada beberapa teman-teman kita mengatakan bahwa berbeda berdasarkan surat Maryam 19:28. Ya, ayat 28 dalam Al-Quran. Surat Maryam dalam Al-Quran. Oh ya. Ya. Wahai saudara perempuan Harun, mereka mengungkapkan bahwa Yesus dan Isa berbeda berdasarkan ayat ini. Namun, pada dasarnya ini ada hubungan dengan nasab. Artinya, Maryam keturunan Harun. Nah, dalam Bible ada dasarnya. Lukas pasal 1 ayat 5. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Jadi disebutkan di sini, istrinya juga dari keturunan Harun. Nah, ini menunjukkan nasab atau keturunan Harun di zamannya Musa. Ya. Lalu kedua, Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Jadi disebutkan keluarga Daud. Daud di zamannya perjanjian lama. Kalau saya lihat dan perhatikan, Ustadz Dance Mume ini suka sekali memperkosa ayat-ayat Alkitab. Jadi dia comot ayat sana-sini, kemudian dia tafsirkan sendiri sesuai dengan keinginannya ya. Begini ya, kita tuh nggak pernah menafsirkan sesuai keinginan. Tapi betul-betul apa yang tertulis. Jadi kita tuh menggunakan kaidah pemahaman bahasa yang baik dan benar. Beda dengan dogma ya. Kita tuh logika dan pemahaman bahasa itu di atas dogma. Baik dogma apapun itu ya, mau dogma Islam, mau dogma Kristen, apapun itu, tetap logika dan pemahaman bahasa yang benar itu harus di atas dari dogma. Jadi kalau dogma itu sesuai dengan logika, pemahaman bahasa, berarti dogma itu benar. Kalau tidak sesuai, berarti dogma salah. Simpel itu guys. Jadi tidak ada sesuai keinginan, tidak ada. Jadi keinginan dimaksud tentu kalau mau dipaksa juga adalah logika. Orang tentu pengen berdasarkan logika dan pemahaman bahasa yang benar, tanpa disetir atau tanpa dibatasi atau dipatok pada suatu dogma yang mereka tidak yakini dengan logika dan pemahaman bahasa yang benar guys. Asal mendukung argumennya, itu jadilah apa yang dia kehendaki. Nah, jadi dia menyamakan bahwa Maryam di dalam Al-Quran itu sama dengan yang di dalam Alkitab. Begini ya, orang tokoh yang sama, hanya beda persepsi. Ingat ya, ini saya terangkan guys ya. Kita meyakini bahwa Al-Quran adalah 100% firman Tuhan, firman Allah, yang mana disampaikan melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada satupun di situ adalah kesaksian manusia. Yang lain itu adalah informasi dari Tuhan. Jadi info A1 dari Tuhan itu semua ada di Quran. Ya, tidak ada info dari manusia, nggak ada. Sementara kita yakini setelah melihat isinya itu adalah campur. Ya, ada memang info A1 dari Tuhan yang itu adalah disampaikan Yesus. Karena Yesus adalah
nabi yang ofisial, resmi, utusan Tuhan. Lainnya tidak. Artinya, semua yang sampaikan Yesus itu adalah info A1 dari Tuhan. Selebihnya hanyalah kesaksian manusia, seperti kesaksian Matius, kesaksian Lukas, kesaksian Paulus. Hanya kesaksian manusia yang bisa benar, bisa salah. Karena bukan info A1, tapi adalah dilihat dan dicatat dengan keterbatasan indera yang dimiliki manusia. Manusia punya indera yang terbatas dengan indera penglihatan, indera pendengaran, ya kan, indera peraba dan segala macam. Jadi makanya saya kurang meyakini dari manusia ini bisa kita pegang penuh gitu. Makanya kalau saya lebih meyakini Quran karena memang info satu di Tuhan semua, karena tidak ada kesaksian manusia di situ. Ya, tidak ada kesaksian murid-murid Nabi Muhammad atau pengikutnya atau umatnya, tidak ada, atau para sahabatnya nggak ada. Betul-betul semuanya adalah dari lisannya Nabi Muhammad menyampaikan 100% firman Tuhan. Makanya infonya valid, ya, valid dari Tuhan, info satu Tuhan. Jadi kalau Anda gunakan Al-Quran sebagai parameter, ya, patokan itu bagus. Karena memang betul-betul dari Tuhan semuanya. Tapi kalau Anda menggunakan parameter dalam kitab itu berbahaya. Karena campur dengan kesaksian manusia. Anda bisa pilih-pilih yang mana yang official dari Tuhan, yang disampaikan oleh nabinya yang official, yaitu Yesus atau Musa atau Daud, yang mana yang tidak dari Tuhan, alias dari manusia yang tidak disampaikan oleh Tuhan, tapi betul-betul kesaksian murni manusia tersebut. Karena manusia itu punya keterbatasan, guys. Contoh, ketika Tuhan sampaikan bahwa bukan Yesus yang salib, tapi adalah seorang yang diserupakan. Nah ini kan, untuk memahami ini kan berarti kan indera kita terbatas. Karena apa kita lihat itu adalah yang diserupakan. Kan misalnya kayak di Juli itu ada orang yang diserupakan dengan dia. Misalnya nih, itu yang kita melihat dengan mata, itu yang ditangkap polisi itu di Juli. Tapi tidak, informasi dari Tuhan mengatakan tidak itu kan di Juli, tapi orang yang diserupakan. Nah, kita susah percaya info dari Tuhan. Kenapa? Karena kita lihat mata kepala sendiri. Nah, itulah bukti keterbatasan dari indera manusia, sama-sama gitu kan? Keturunan. Keterbatasan, guys. Jadi kita tuh nggak bisa mengenakan penuh indera kita, nggak bisa. Jadi info A1 itu adalah yang nomor 1, gitu kan? Nah, tapi boleh cek juga logis atau tidak. Nah, alhamdulillah setelah kita cek ya Quran itu, selain memang terbukti dan kita yakini dari Tuhan, informasinya semua tanpa satupun setiap kitab yang campur dengan kesaksian manusia. Kedua juga isinya tuh logis gitu, guys. Jadi udah cukup jadi patokan Tuhan itu kan. Dan isinya pun terjaga karena disimpan di memori hafalan banyak orang. Jadi media yang banyak kurangannya, kalau sekarang udah canggih ya, ada hard disk, ada SSD, ada macam-macam gitu kan. Dulu kan tidak ada. Dulu tuh hanya media penyimpanan tuh hanya tulang belulang, ke pelepah kurma, macam-macam gitu. Jadi belum canggih. Gampang dimakan rayap, terbakar, hilang. Kalau kepala manusia kan tidak, akan tinggal. Ya kan? Kecuali kalau manusia itu mungkin mengalami kematian atau mungkin dia pikun. Tapi sama itu jadi itu akan utuh di memori dia. Tentu hafalan ini adalah harus diulang-ulang tiap hari. Ya, namanya hafalan itu ya. Sama ketika Anda tahu misalnya profesi pilot misalnya, itu kan seorang pilot itu ketika dia tuh jadi pilot itu kan dia sudah hafal instrumen pesawat, cara menerbangkan, kalau jadi kecelakaan bagaimana, ada malfungsi gimana, dia sudah hafal karena memang itu kerja tiap hari, menghafal ulang alias merefresh ulang hafalannya. Sehingga para penerbang itu, pilot itu sudah seperti apa ya, kayak makanan sehari-hari gitu, guys. Nah sama kayak umat Islam itu begitu, yang menghafal Quran itu adalah terus di-refresh hafalan tiap hari, baik dalam sholat ataupun ketika mereka murotal lagi duduk atau lagi santai gitu, atau lagi apapun itu, ada waktu luang mereka menghafalkan kembali, merefresh kembali bacaan itu, sehingga akan tetap tinggal di dalam kepalanya, guys. Nah itu berarti kan terjaga dari korupsi, dari pengubahan oleh manusia, karena tersimpan di kepala. Orang nggak bisa otak-atik sesuatu yang disimpan di kepala, nggak bisa orang otak-atik. Yang saya tahu adalah di media penyimpanan, ya, karena media penyimpanan itu selain kepala itu adalah, selain otak itu adalah contohnya di hard disknya bisa dihapus, datanya diambil diganti bisa. Kalau kepala kan nggak bisa, karena kepala itu adalah punya kita, dalam artian kita tuh pegang nilai penuh atas kepala kita gitu. Nggak mungkin kita kasih kepala kita ke orang. Itu kalau hard disk kan bisa dicuri orang gitu.
Kalau kepala kita dicuri kan tahu kita, uang nempel terus sama kita kan. Tapi kalau hard disk, SSD atau media lain, buku sebagainya itu kan tidak mungkin bersama kita 24 jam. Tapi kalau kepala kita kan bersama kita 24 jam, sehingga lebih mudah menjaganya guys, dan lebih susah untuk dimanipulasi atau dihilangkan datanya. Harun. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah tadi Pak Dance Mume sedikit menyinggung mengenai surat Maryam ayat yang ke-28. Ini saya punya pertanyaan ini untuk Pak Dance ini. Di situ kan jelas dikatakan bahwa Maryam disebutkan saudara perempuan Harun. Kok bisa kemudian tiba-tiba berubah menjadi keturunan Harun? Beda ya, saudara perempuan dengan keturunan. Ini sangat beda sekali. Tapi tidak tahu kok di situ kemudian Ustadz Dance Mume itu menafsirkannya sebagai keturunan Harun. Nah, kalau Gini ya. Ya kita kalau baca Quran, artinya mungkin, bukan mungkin ya, pastilah Ustadz tadi itu dia lupa mungkin. Itu hal biasa ya. Itu yang penting adalah gini, kita patokannya Quran. Jadi beliau itu sedang menyampaikan isi Quran, ya. Dia sedang membandingkan antara isi Quran dengan Alkitab. Jadi kalau dia beda dengan Quran, berarti dia yang sedang keliru, yang kilaf mungkin ya. Jadi yang benar adalah apa yang Quran sampaikan, yaitu saudara perempuan Harun, guys. kita melihat di dalam Alkitab, apakah benar Maria ini berasal dari keturunan Harun, yang berarti dia berasal dari suku Lewi? Bentar ya. Dari keturunan, apakah benar keturunan? Ini sangat beda sekali. Tapi tidak tahu kok di situ kemudian Ustadz Dance Mume ya, kemudian tiba bahwa Maryam disebutkan saudara perempuan Harun. Ya, berarti fix Maryam adalah saudara perempuan Harun, guys. Kok bisa kemudian tiba-tiba berubah menjadi keturunan Harun? Beda ya, saudara perempuan dengan keturunan. Ini sangat beda sekali. Tapi tidak tahu kok di situ kemudian Ustadz Dance Mume itu menafsirkannya sebagai keturunan. Itu ada kesalahan pada ustadznya. Jadi ustadz itu manusia biasa, guys, yang bisa benar bisa salah. Dan kita tidak melihat di sini udah kesengajaan. Mungkin beliau hilaf atau lupa gitu kan, itu masih bisa dimaklumi gitu kan. Kan tinggal ditanya balik, benar nggak Pak ini keturunan? Kan ayatnya ngomong tentang saudara perempuan. Jadi beliau setelah membaca itu, beliau mungkin bisa mengkoreksi gitu kan. Yang penting kan harus ada pertanyaan itu. Jangan langsung menuduh beliau tuh macam-macam gitu. Sengaja atau gimana, enggak guys. Itu biasa. Saya juga kadang-kadang begitu gitu kan. Jadi apa yang tulis itu kadang-kadang lupa gitu. Yang penting patokan adalah apa yang tulis. Karena beliau ini sedang menyampaikan sebenarnya yang tertulis gitu guys. Alkitab, apakah benar Maria ini berasal dari keturunan Harun, yang berarti dia berasal dari suku Lewi? Mari kita melihat bersama. Bukan, saudara perempuan Harun. Kan di Biblia nggak bilang tadi, beda antara saudara perempuan dengan keturunan, ya beda. Saya adalah saudara perempuan, saudara laki-laki dari sepupu saya atau adik saya atau abang saya atau kakak saya. Itu beda dengan bapak saya. Saya ketemu bapak saya itu beda gitu. Jadi itu dua hal berbeda. Yang jelas aku mengatakan bahwa adalah saudara perempuan dan bukan keturunan, guys. Sama di dalam Alkitab. Ada dua silsilah Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Injil Matius, yang kedua di dalam Injil Lukas. Di dalam Injil Matius itu adalah silsilah Tuhan Yesus melalui garis keturunan bapaknya secara jasmania ketika Sang Firman menjadi manusia ya. Yaitu ini guys, tidak mungkin Yesus punya silsilah karena dia nggak punya bapak. Sama kayak Nabi Adam dan Hawa, nggak punya bapak ibu, nggak punya silsilah. Yang punya silsilah adalah ibunya, yaitu Maryam. Punya bapak, punya ibu. Itu guys, ya. Karena silsilah itu diambil dari garis bapak gitu guys, ya kan? Jadi untuk orang yang lain aja itu nggak punya, apalagi dia Tuhan kan. Ada mereka bagaimana coba. Makanya ini bahaya kesaksian manusia gitu. Soalnya kalau dia ngerti ya, ketika saya memberikan kesaksian nih, saya tahu nih orang Tuhan, misalnya, saya nggak mungkin ngasih dia silsilah Tuhan loh. Gue bisa nggak kasih silsilah pada Tuhan, aneh guys. Karena Tuhan itu adalah dia yang maha awal, yang dia tuh pencipta. Artinya dia nggak mungkin adalah punya silsilah, nggak mungkin di atas dia tuh ada orang lagi, nggak mungkin. Tapi itu terjadi.
Itulah guys, bahayanya kalau kita tuh punya kitab yang campur aduk. Andaikan seperti bayangkan Quran campur hadis. Hadis yang isinya adalah sebagian kesaksian manusia yang itu dikategorikan, diteliti, diperiksa dan dikaji dengan kategori ada sahih, ada mutawatir, ada palsu. Itu digabungkan dengan Quran. Apa terjadi? Bahaya. Maka kita tuh pisahkan antara Quran dengan hadis. Jadi Quran tuh kita sahih 100%, tapi hadis tidak. Jadi ada yang palsu bahkan. Nah itulah makanya untuk suatu kesaksian manusia itu harus dipisahkan dari kitab suci yang harusnya hanya 100% firman Tuhan guys, seperti Quran gitu kan. Itu dari keturunan Yusuf. Nah, kalau kita melihat dari keturunan Yusuf itu, di situ disebutkan bahwa Yusuf ini anak Daud dari keturunan Salomo. Fix ya. Jadi Yusuf masih dari keturunan Daud dari ini saya yakini bukan informasi dari Tuhan. Tuhan nggak mungkin buat suatu hal yang aneh gitu. Ini kan seakan-akan sisilah dirinya gitu. Ini loh sisilah saya gitu kan nggak mungkin gitu. Tuhan kayak gimana ya? Ada ini contoh, ada baik sebaiknya gini ya. Contoh, saya adalah punya peliharaan monyet misalnya, ya. Monyet saya ini ada keturunan, saya catat itu. Apa mungkin saya bilang anggaplah saya berubah di monyet, logika mereka gitu. Yesus berubah di manusia. Jadi logika sama kayak saya berubah di monyet misalnya gitu kan, sama-sama berubah. Jadi sesuatu yang lebih rendah karena Tuhan itu kan lebih tinggi daripada manusia. Jadi saya buat silsilah saya, bahwa saya adalah keturunan monyet ini kan nggak masuk akal guys. Nanti nggak logikanya. Ini kan firman Tuhan harusnya. Mungkin nggak Tuhan itu membuat silsilah dirinya untuk menyamakannya dengan manusia kan nggak mungkin. Sama kayak mungkin nggak saya bikin silsilah menyamakan saya dengan monyet di bawah saya kan nggak mungkin guys. Aneh sekali kan. Nah, jadi ini kita yakini bahwa ini adalah bukan dari Tuhan, tapi kesaksian manusia yang coba membuat semacam data kependudukan, database gitu kan, untuk menghitung, mencatat silsilah orang-orang dalam kitab suci gitu. Karena ini kan harusnya itu bukan masuk ke dalam kitab suci. Karena kitab suci harusnya hanya berisi 100% firman Tuhan. Harusnya ini masuk kepada kitab lain. Buku misalnya, buku sensus penduduk kah, buku catatan sipil kan bisa. Kenapa dimasukkan ke Alkitab guys? Itu masalah di situ gitu kan. Anaknya Daud yang bernama Salomo. Kemudian kalau kita melihat Lukas, jadi Lukas menulis silsilah Yesus ini. Nah, ini kan kesaksian Lukas, terbukti. Kesaksian Lukas saja beda dengan Matius kan, tadi kan disampaikan kan, beda. Karena manusia itu memang mencatat berdasarkan apa yang dia tahu. Tuhan menyampaikan firman berdasarkan apa yang Tuhan tahu. Info satu Tuhan. Manusia tidak info satu. Makanya kalau manusia ngasih info ya beda gitu kan. Lukas ngasih tahu info begini, Matius begini, beda guys. Itulah tandanya bahwa ini bukan info dari Tuhan. Karena info dari Tuhan itu pasti satu. Karena Tuhan itu adalah satu dan dia maha tahu guys. Sangat berbeda dengan apa yang ditulis oleh Matius. Lukas lebih menyoroti kepada silsilah Maria di dalam Injilnya. Nah, kok bisa? Padahal di dalam Injil Lukas di situ juga disebutkan Yusuf. Jadi ya namanya manusia. Kesan manusia beda dengan firman Tuhan. Makanya saya katakan ya, mereka nggak mungkin firman Tuhan yang satu tuh memberikan firman berbeda, nggak mungkin. Makanya dan ini fakta ya, memang ini adalah kesaksian manusia yang bernama Lukas dan Matius. Bukan itu sih, maksud tuh diyakini bernama Lukas dan Matius. Karena kan ini kan tidak serah terima. Yang ada waktu itu adalah semacam ditemukan gulungan belum mati. Jadi mereka tuh pikirkan, oh mungkin ini tulisannya Lukas, mungkin ini tulisannya Matius ya. Jadi masih diperkirakan bukan pasti Matius atau Lukas gitu kan. Karena tidak ada serah terima guys, hanya ditemukan gitu. Perempuan di dalam bangsa Israel itu kan tidak tertulis di dalam silsilah. Nah, untuk menjelaskan sebuah silsilah, maka di situ ditulis Yusuf, gitu ya, suaminya. Jadi, padahal Yusuf tidak pernah menanam benih kepada Maria, karena mereka belum suami istri, guys. Yesus dilahirkan secara ajaib. Ini menjadi aneh gitu. Makanya banyak sekali kalian kalau
sudah manusia tuh masuk intervensi terhadap kitab suci, bahaya. Makanya Islam itu adalah agama yang logis, di mana kitab suci Quran itu lepas dari itu semua. Gak ada di situ tuh dimasukkan macam-macam selain hanya firman Tuhan. Gak ada kesaksian bersahabat, gak ada kesaksian muridnya, umatnya, yang ada hanya betul dari firman Tuhan ini disampaikan melalui nabinya yang ofisial, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, guys. Lukas menulis silsilah Yesus berdasarkan garis keturunan ibunya. Nah, kalau kita melihat di situ, Maria itu berasal dari keturunan Daud sama dengan Yusuf. Berarti mereka berdua berasal dari suku Yehuda. Maria berasal dari keturunan Daud dari garis keturunan anak Daud yang bernama Nathan. Nah, apakah ada anak Daud yang bernama Nathan? Ada. Di dalam Alkitab salah satu anak Daud ini bernama Nathan. Nah, di sini sangat jelas bahwa Bentar, saya mau bahas dulu ya tentang poligami, guys. Ini Daud mengambil lagi beberapa gundik dari istri dari Yerusalem. Ini ada nggak Tuhan mengecam? Ini serius ini ya, kita bahas sedikit tentang poligami. Jadi kalau Daud saja, kelas Daud saja poligami, dan Tuhan tidak mengecam itu, artinya itu boleh, guys. Itu adalah opsi. Ya, jadi Anda yang coba-coba mengharapkan poligami, berarti Anda sedang melebihi Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecap Daud atas perbuatannya. Anda siapa? Anda bukan Tuhan. Jadi Anda melangkahi Tuhan itu. Kalau Tuhan tidak pernah mengecam, Anda juga mengecam itu. Kita hanya boleh mengecam kalau ada Tuhan melakukannya. Karena kita kan adalah taat kepada Tuhan, bukan taat kepada hawa nafsu, guys. Jadi kita ikut Tuhan. Tuhan tuh kalau dia ngecam, ya kita kecam. Kalau Tuhan tidak ada ngecam, ya kenapa ada kecam poligami gitu kan? Karena Daud saja melakukannya, guys. Dua orang ini, baik Maria dan Yusuf, sama-sama berasal dari keturunan Yehuda, anak Daud. Maka sesuai dengan nats Alkitab bahwa Mesias berasal dari keturunan Yehuda yang disebut dengan anak Daud. Nah, dari sini kelihatan kan bahwa Dance Mume ini ngaco-ngaco, ngawur-ngawur ketika ngutip ayat Alkitab. Seenak udelnya aja dia bilang bahwa Maryam ini berasal dari keturunan Harun dari suku Lewi. Padahal dua-duanya, baik Yusuf. Ini ya, kita tahu ada banyak nama ya. Ingat ini periode panjang. Dari sejak zaman Nabi Daud hingga ke zaman Nabi Isa, itu periode panjang itu. Jadi ada kesamaan nama mungkin dan kesamaan ya tempat peristiwa itu wajar ya. Yang penting harus teliti lagi itu Harunnya mana gitu, apa Harunnya sama yang dari katakan dari bangsa Lewi gitu kan? Karena di Al-Quran tidak disampaikan Harun itu dari bangsa mana. Jadi kalau Al-Quran tidak pernah menyampaikan bahwa itu adalah Harun dari bangsa Lewi, jangan coba-coba Anda tafsirkan itu adalah Harun dari bangsa Lewi. Itu bahaya. Kayak gini contoh. Nama Bobi banyak ya, banyak. Nah, ada orang mengatakan bahwa Maria saudaranya Bobi. Nah, Anda yang coba-coba tafsirkan Bobi itu menjadi, oh, Bobinya dari bangsa Eropa. Enggak begitu. Karena nggak disebut. Jadi sesuatu yang nggak disebut jangan Anda giring ke situ. Itu nggak bagus gitu. Anda teliti dulu Harun siapa yang dimaksud gitu. Ya kan? Baru Anda ngomong. Jangan mengambil patokan dari Alkitab. Karena nama Harun bisa jadi berbeda orang gitu kan. Karena gini loh guys ya, kita tahu nama orang itu udah banyak yang mirip gitu. Ya, nama Maria ada berapa, nama Harun ada berapa gitu. Jadi nggak bisa pakai gitu metodologinya, itu salah total gitu kan. Ya, ngaku-ngaku Harun dari suku Lewi lah, bukan, belum tentu itu Harun yang itu gitu kan. Kecuali disebutkan jelas di Quran, baru ini tidak. Makanya kita nggak tahu itu Harunnya mana gitu. Yang penting dia adalah saudaranya Harun guys gitu. Itu loh pikirnya. Yusuf maupun Maria berasal dari keturunan Yehuda, dari suku Yehuda, anak Daud. Jadi sebenarnya kalau manusia itu keturunan manusia itu wajar, biasa. Masalah itu adalah Tuhan. Kok bisa Tuhan itu dicatat silsilahnya? Ini aneh guys. Karena kayak saya dimasukkan dalam silsilah monyet yang di bawah saya, aneh nggak? Ada monyet dikasih nama ya, ada orang yang memang hobi dikasih nama. Monyet dikasih nama misalnya
monkey, apa macam-macam lah gitu kan. Lalu saya disebutkan Tuhan itu. Aneh nggak? Aneh sekali guys. Nggak mungkin Tuhan dikasih sila manusia sama kayak nggak mungkin kita dikasih sila monyet, nggak mungkin guys ya. Karena kita ini adalah manusia dan Tuhan itu Tuhan, dan monyet itu beda. Jangan Anda sama-samakan itu kan. Makanya kalau sekolah itu hadir Pak ya, jangan tiba-tiba wisuda gitu aja. Sekian dari saya. Ini sekolah hadir. Di mana dia tahu orang itu tidak hadir waktu sekolah? Apa hadir tapi tidak belajar dari mana? Pernah saya katakan ya, gini, kita nggak pernah ngomong kayak gitu karena apa ya? Kita nggak pernah tahu apa terjadi dengan dia. Jangan-jangan kita yang begitu, ya? Jangan kita begitu. Jadi ibarat kita tuh kenapa kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ketahui? Apa Anda pernah sekolah dengan bapak tadi? Pernah. Tahu bagaimana dia sekolah? Kenapa Anda melakukan tuduhan seperti itu? Itu nggak baik guys. Jadi ini sudah pasti fitnah. Karena apa? Dia nggak punya bukti. Ya ingat, sesuatu yang nggak ada bukti itu fitnah. Makanya lebih baik diam. Diam itu emas. Kalau Anda nggak tahu ya sudah gitu. Kenapa Anda menyampaikan sesuatu yang Anda tidak tahu? Oh bapak ini dulu jangan tidur ketika sekolah. Coba yang tahu dia tidur gitu. Jangan fitnah guys. Karena mengatakan sesuatu yang tahu bukti itu pasti fitnah. Itu bukti kan. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.